Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunus Katolik 19 2010 50 10 40. Kali ini saya akan menjelaskan strategi pengelolaan berkelanjutan pesisir dan laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Tenggara di Kabupaten Maluku. Pesisir dan pulau-pulau kecil dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Wilayah pesisir memiliki kecenderungan sangat besar untuk mengalami kerusakan habitat, perubahan pada proses alam ekosistem dan pencemaran. Ini merupakan pulau-pulau kecil dengan luas masing-masing sekitar 0,31 km persegi dan 0,73 km persegi. Berada di utara Pulau Seram, tidak berpenduduk, karena ditempati oleh beberapa orang pengelola resort dan nelayan yang sudah beristirahat sebentar menunggu perjalanan pulang. Kedua pulau memiliki keunikan dari beberapa pulau yang ada di sekitarnya, bahkan berbeda dengan kebanyakan pulau yang ada di Indonesia. Bentang alam pulau yang unik menjadi modal pengembangan wisata bahari. Lokasinya terlindung karena letaknya yang berada di bagian perairan Mentawai, sehingga baik untuk kegiatan budidaya laut juga tidak lama menjadi fishing ground potensial masyarakat di sekitar kawasan. Potensi yang dimiliki Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Manu dapat dimanfaatkan ekosistem bahari berbasis konservasi. Wisata yang ditawarkan oleh kedua pulau berupa yang pertama wisata diving, yang kedua snorkeling, yang ketiga wisata pantai, yang keempat fishing ground, yang kelima trekking mangrove, yang keenam budidaya ikan kerapu dalam keramba jari mumpung atau biasa disebut KJA. Berikut peta wisatanya. Potensi sumber daya alam pada kedua pulau sangat besar, memiliki keuntungan secara ekologi di pesisir maupun di laut. Kedua pulau dikelilingi oleh terumbu karang di laut, swinging reef yang eksotis dan sebaran hutan mangrove yang luas dan beragam serta memiliki tiga pantai pasir putih dengan relief rendah dan lurus. Saya dukung sebagai suatu konsep yang didasarkan pada pendekatan lingkungan merupakan bagian penting dalam kajian pengelolaan sumber daya alam. Daya dukung didefinisikan sebagai kemampuan alam dalam mentoleransi aktivitas manusia. Wisata bahari melalui pendekatan ekosistem mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi lingkungan laut terutama pada kawasan yang masih alami. Berikut hasil analisis daya dukung kawasan pada Pulau Nusa dan Pulau Nusa. Jenis kegiatan diving luasnya sampai 37.293 meter persegi dan kapasitasnya 149 orang per hari yang dibolehkan untuk diving. Untuk snorkeling 11.590 meter persegi, kapasitas orangnya yang diperbolehkan 46 orang per hari.
Untuk trekking mangrove 1.890 meter dan menerima kuota 192 orang per hari. Untuk rekreasi pantai 2.221 meter dan memperbolehkan hanya 69 orang. Aktivitas wisata yang dilakukan oleh pengunjung di Negeri Sawai merupakan wisata yang terintegrasi secara alami antara wisata darat dan wisata bahari, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya melakukan aktivitas wisata pada kedua pulau, melainkan dapat melakukan aktivitas wisata lain seperti wisata alam pegunungan, yaitu Taman Nasional Gunung Manusela, dan wisata budaya yang secara geografis lokasi wisata tersebut berada di mainland. Untuk analisis kesesuaian budaya, KGA-nya menunjukkan bahwa pada lokasi bagian barat dua pulau mempunyai nilai indeks kesesuaian yang berbeda dan masuk dalam dua kategori, yaitu sangat sesuai, memiliki IKW sebesar 96% dan sesuai bersyarat dengan IKW sebesar 56%. Begitu juga untuk lokasi di bagian selatan, kedua pulau diperoleh dua kelas kesesuaian, yaitu sangat sesuai sebesar 96% dan 86%, sedangkan sesuai bersyarat dengan IKW sebesar 48%. Pengaruh karakteristik perairan dan topografi dasar laut dua pulau yang cenderung bervariasi, di mana kedalaman merupakan faktor pembatasnya. Terdapat beberapa kontur dasar laut seperti flat, crest, slope, dan lagoon di lokasi tersebut. Ini merupakan peta kesesuaian lahan di Pulau Nusa Mani dan Pulau Nusa Renu. Diketahui secara umum fishing ground nelayan berada di sekitar kawasan dua pulau. Hanya ada beberapa nelayan yang melakukan penangkapan ikan ke arah bagian utara dan sebagian ke arah bagian barat Teluk Hawaii. Hal lain yang menyebabkan tersebarnya kegiatan penangkapan ikan di Pulau Nusa Mani dan Pulau Nusa Renu adalah karena keberadaan terumbu karang atau flaming reef yang luas dengan bentuk mengingkari di kedua pulau tersebut, sehingga merupakan habitat yang disukai oleh berbagai jenis ikan karang seperti ikan sapu, kakap, bubara, dan lain-lain. Pengelolaan Pulau Nusa Manu dan Nusa Lain besar menetapkan prioritas pada level aktor disesuaikan pada pengaruh masing-masing aktor terhadap pengelolaan Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Lain secara berkelanjutan. Yang pertama, berdasarkan penilaian pada level aktor, urutan prioritas aktor adalah pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan negara dalam aspek pengelolaan dan pengembangan pulau kecil untuk menjamin kehidupan seluruh masyarakat di sekitar kawasan. Yang kedua, kemudian level kedua adalah masyarakat lokal. Sedangkan yang ketiga dari swasta, pengusaha wisata bahari dan pelaksana usaha perikanan lokal, dan institusi non birokrasi
akademisi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan pemerhati lingkungan memiliki nilai yang sama. Untuk pemberdayaan masyarakat negeri sawah dan sekitarnya perlu menjadi perhatian dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Tahun 2008 menyebutkan ekonomi daerah bagi sektor kelautan dan perikanan daerah setidaknya membawa dua indikasi penting. Yang pertama, daerah dituntut kemampuannya untuk mengidentifikasi potensi dan nilai ekonomi sumber daya kelautan dan perikanannya. Adanya data tentang potensi dan nilai ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan secara akurat akan mempermudah formulasi kebijakan pendayagunaan potensi sumber daya tersebut. Yang kedua, daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara tepat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut sustainable development. Kriteria pengelolaan Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Laun ditetapkan berdasarkan pada tingkat kepentingan masing-masing. Kriteria yang telah disusun dalam konteks pengelolaan kedua pulau secara berkelanjutan berdasarkan penilaian tersebut urutan prioritas kriteria adalah lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Negeri sawah yakni sendiri negeri pejabat sawah yakni sendiri negeri, yaitu pejabat negeri, tokoh adat dan agama, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, nelayan atau penangkap ikan dan budidaya, pengusaha lokal, pelaksana ikan, dan pariwisata swasta. Secara umum, pengelolaan kawasan pesisir dan laut di Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Laun dapat dilakukan untuk berbagai aktivitas. Strategi pengelolaan melalui pendekatan ekosistem dengan prioritas pengelolaan adalah ekowisata bahari berbasis konservasi. Pembagian aktivitas pemanfaatan ditetapkan berdasarkan kesesuaian perairan dan daya dukung kawasan yang tepat, sehingga tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan menjamin kelestarian sumber daya alam. Sekian tugas pokok dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.